itemnya aja dan segala macam. Tapi kita langsung saja fokus masuk ke dalam game pertama di match terakhir hari ini antara Fortnite Assault versus Hearts God, perebutan peringkat pertama di klasmen sementara. Yes, betul sekali. Dan kita juga sudah melihat kalau mereka bakal dari Fortnite Assault mungkin bakal sedikit mengganggu pergerakan atau jungle-jungle musuh dari Hearts God tentunya. Tapi dari Quetzal maupun dari Lorionnya nggak akan tinggal diam tentunya. Jadi bakal terus-terusan mengganggu. Tapi ternyata yang dijadiin junglernya dari Fortnite Assault adalah seorang Astridnya. Oke, Astrid mungkin masih oke, tapi menurutku rada aneh aja karena ketika aku pakai Astrid tuh agak sedikit kurang aja gitu, mending pakai DS di Astrid di DS gitu. Tapi di sisi lain juga ada Kiara yang dimana berhadapan dengan seorang Kana mungkin bakal agak sedikit kesulitan karena tapi di sisi lain Kana tuh pinter banget, dia cuman skirmish skill aja yang dia punya, jadi cuman lempar skill yang dia punya tanpa mendekati seorang Peresnya. Tapi dari arah UPP dan juga Nia-chan di sini. Waduh, baru mohon maaf nih, kita kan dapat jatah nih, jadi nggak akan mungkin lama-lama banget ya. Tapi di sini juga langsung aja ada pergerakan dari Cell tentunya ke arah seorang UPP. Ini namanya lucu banget ada UPP. Ya, tapi tadi gua kira Nia-channya udah benar-benar nge-lag banget karena dia benar-benar stay diem, tapi seharusnya udah mulai balik lagi. Dan respect juga tadi seharusnya kelihatan sama seorang Quetzal, tapi yang diem-diem gak langsung diserang juga ya, karena memang habis pause biasanya suka ada yang menghubungkan kembali, jadi kita juga harus respect terhadap player-player tersebut. Toh ini dia, kita udah melihat dua objektif pertama akan coba diperebutkan, yaitu ada Abyssal Dragon dan juga Infinite Slayer kali ini yang spawn secara bersamaan dan harus coba dipilih salah satu dari masing-masing ini. Yes, betul sekali, yang dimana Mila di sini mendapatkan Abyssal Dragon-nya, sedangkan dari Fortnite Assault atau seorang Haruminya berhasil untuk mengamankan Dark Layer-nya. Tentu ini menjadi pertukaran yang cukup setara karena seenggaknya dari mereka mendapatkan objektif pertama mereka masing-masing gitu loh. Yes, dan seorang Nia-chan kali ini nggak masalah untuk menerima damage karena masih ada Undying Protector juga, shieldnya juga enak banget. Flying Spear bakal masuk ke arah seorang Selin kali ini, bakal coba diincar terlebih dahulu, tapi masih terlalu dini, belum ada rasanya juga dari seorang Harumi. Dan kalau kita lihat ya dengan adanya perbandingan, wah ini Nia-channya sih udah jelas ada trouble sih. Yes. Ini Nia-channya sih udah jelas ada trouble, mungkin coba bersabar dulu aja dari Fortnite Assault, menunggu beberapa koneksi itu kembali lagi. Tapi seharusnya udah mulai balik lagi karena bakal coba bermain agresif dari seorang Nia-chan kali ini dengan penggunaan satu remnya. Coba untuk memukul ke arah tanah, tapi nggak ada target juga yang tergapai ya. Sebenarnya Lumbur dan juga Arduin sama-sama memiliki sisi yang gede gitu kan, tapi bedanya memang di Arduin ini skill satunya aja, yaitu dari remnya yang gede, tapi harus pintar konek karena dua orang udah ada. Yang namanya Steady Neck juga bakal terangkat satu orang di arah belakang, tapi gak terlalu berpengaruh untuk seorang Nightfall karena memang masih ada satu Fearless Charge yang membuat dirinya safe kali ini. Yes, masih bisa untuk mundur, nggak mau agresif, meskipun agresif tapi mereka nggak terlalu maju terlalu juga. Karena dari mereka juga sudah memperhitungkan damage yang bakal masuk maupun damage yang mereka keluarkan bisa atau enggaknya. Jadi mereka bisa banget untuk mengamankan posisinya. Apalagi mereka ini pasti bakal bermain sabar karena junglernya mereka ini memang cukup butuh item banget dah. Apalagi dari Hearts God ya, karena dia kan jungle ini ya, Archer. Agak harus berhati-hati, apalagi kalau kita lihat di sini pada Assault juga udah memperlihatkan mungkin sedikit-sedikit tuh udah ada rotasi-rotasi yang mengarah ke arah beberapa hero dari Hearts God yang tentunya bakal ke arah Lavilnya mungkin atau ke arah Sorcelnya di situ. Tapi dari arah bawah juga udah ada pergerakan dari seorang Varus maupun seorang Nightfall ya, seorang Astridnya ke arah mid lane-nya tentunya hanya untuk berotasi aja karena di bawah juga udah gak ada kerjaan si Ciaranya. Ya udah gak ada kerjaan. Iya udah gak ada kerjaan. Orang kalau nggak ada kerjaan biasanya ngelamar ya, bukan jalan-jalan ya, tapi ini malah jalan-jalan gitu. Mungkin beda healing kali ya. Tapi menarik. Rumi kali ini dalam keadaan cukup low masih kepikiran untuk mendapatkan sentinel. Ternyata dibuka Steady Neck dari seorang Selin di sana, berhasil mendapatkan target dan first blood jatuh ke tangan seorang Cells. Lariannya dapat pakan. Harumi, apa yang kamu lakukan? Padahal tadi udah terisa 2 bar. Gua kira pada saat rananya reset, Harumi bakal reset juga. Tapi enggak, coba untuk mendapatkan objektif lainnya. Sebenarnya bagus kalau bisa dapat, tapi
kalau nggak dapat plus menelan kerugian. Ini Volatile Assault untuk early gamenya benar-benar disulitkan. Tapi Niachan udah mulai datang juga kali ini dengan penggunaan satu rennya. Langsung ada kill juga yang bakal masuk karena 2 orang sekaligus. Tapi masih bisa digocek juga, nggak bakal berdampak terlalu besar. Dan sudah ada Abyssal Dragon serta Infinite Slayer yang bisa diamankan oleh masing-masing tim. Oke, di sini juga udah dapat gerakan dari Hardguard yang dimana dia mencoba untuk mendapatkan Abyssal Dragon-nya. Tapi Volatile Assault juga di sini sudah bersiap-siap dari Nightfall. Dari Niachan dan juga Ciara mencoba untuk memfokuskan dirinya mereka bertiga untuk adanya kontes yang bakal terjadi sepertinya. Tapi seperti biasa kita juga sudah melihat adanya ikan lewat ikan Ya, paus lewat. paus dulu. Sekali lagi tim biru. Tim biru udah 2 kali berarti ya. Sorry kalau salah tapi gue udah ngeliat 2 kali. Mungkin ini bakal jadi trigger tersendiri ya untuk Di pulsa kuota, waduh. aduh, untung enggak ya. Semoga pakai dompet digital juga. Oke, Cliff Breaker bakal coba dibuka kali ini dari seorang Nepal. Konek 4 orang sekaligus. Tapi Karesor Quetzal udah ada splitter juga yang coba digunakan. Dari Nike kali ini mengincar 1 orang terlebih dahulu. Ciara yang berada di garis terdepan justru menerima damage cukup banyak. Hampir saja tumbang. Untung masih ada flicker dan masih bisa cabut. Tapi di sisi lain Harumi. Aduh mekanik. Bersama dengan seorang Rana. Rana yang harus dipukul mundur sekali lagi. Rana yang harus dibuat mundur. Tapi Hardguard kali ini udah berhasil mendapatkan 2 kill sekaligus karena pertempuran di arah bawah juga tadi berhasil menumbangkan 1 orang dari Volatile Assault. Oke, itu dia. Tapi ada pergerakan juga dari Hardguard yang dimana udah ada Phoenix udah terlihat dari arah Dark Slayer-nya. Tapi kita lihat juga udah ada pergerakan juga dari Harumi. Mungkin harus berhati-hati karena nggak ada siapapun yang menjaga dia. Tapi Niachan dan juga UPP di sini masih mencoba untuk memukul mundur ke arah Hardguard. Tapi Mila di sini juga sudah terlihat bahwa harus berhati-hati karena dia udah ngambil 1 buff dari junglernya Volatile Assault. Tapi yang berhati-hati Niachan juga di sini agak sedikit terbuka sekali kalau menurutku karena meskipun dia bisa untuk maju ke depan tapi harus berhati-hati karena dia hanya sendirian. Kadang tuh dia terlalu fokus ke arah depan tapi nggak lihat ke belakangnya. Tapi di sini juga tadi dari keluarga tapi Harumi masih bisa untuk menggocek sebuah 1 bola yang dikeluarkan oleh seorang Cell. Tapi di sini juga masih terus berlanjut tapi nggak kena siapa-siapa dari ultimate yang dikeluarkan oleh seorang Nightfall. Masih bisa mundur dari kedua pihak tapi dari Hardguard mendapatkan 1 buah tower dari Volatile Assault. Yes, untung saja tadi masih ada 1 cleansing seharusnya. Yes, benar Cleansing, itu yes. dia. Dari seorang Niachan karena tadi udah terkena double trouble seharusnya Harumi bakal jadi end banget ya tapi cleansingnya on point dan langsung cabut dari seorang Harumi dengan penggunaan 1 flick outnya hingga membuat dirinya selamat walaupun harus kehilangan 1 tower tier pertama di sisi atas. Volatile Assault menurut gua lebih baik kehilangan 1 tower terlebih dahulu tanpa harus kehilangan siapapun lagi karena kerugiannya pun gak terlalu dalam. Tadi udah ada niat yang memang sudah cukup berjalan dengan baik ya dari Hardguard, maka dari itu mau nggak mau harus dilepas. Tapi sekali lagi di arah bawah Tachi bakal coba diincar. Harumi kali ini salah jalan, udah ada splitter ditambah dengan Teddy Knight yang pasti akan membuat Harumi kebingungan. Kok rame banget, kok kira splitter ternyata rame. Bahkan kali ini dari serang UPP bakal coba melakukan 1 clearing wave yang gua rasa gak bakal bisa berdampak terlalu banyak karena memang sudah didapatkan untuk tower tier 2 di sisi atas. Bahkan kali ini mid lane mereka pun Volatile Assault bakal coba diserang. Tapi kawan-kawan dari Hardguard gak mau terlalu cepat berfokus terhadap objektif. Karena dan juga Ciara bakal coba berduel kali ini. Tachi dan juga Santa Perez sudah ada 1 cliff breaker dibalas dengan penggunaan 1 Venom. Tapi nampaknya Bloody Kiss masih menjadi santapan pukul sakit banget. Ciara kali ini harus mundur terlebih dahulu karena bakal kalah duel sama seorang Kana. Bakal coba dilanjutin. Masih ada flick out, coba digocek dari Bloody Kiss. Dan Bloody Kiss dari seorang Ciara juga masih coba connect. Tapi Venom gak bisa mendapatkan apa-apa. Berlanjut dan harus tumbang dari seorang Kana. Tapi di sisi mid lane kali ini Derblow juga bakal berlanjut dari seorang Nightfall. Berhasil memukul mundur kawan-kawan dari Hardguard. Tapi bayarannya Volatile Assault pun harus kehilangan 1 tower tier pertama di area mid lane. Yes, itu UPP juga di sini menjadi bahan incaran untuk Cell dan juga Quetzal yang dimana dia tetap mempertahankan mid lane-nya yang dimana udah ada 1 wave yang sedang berjalan. Tapi tadi memang bagus banget dari arah Kiaranya. Dia masih bisa untuk memainkan temponya dan juga memainkan atau seenggaknya memanfaatkan life steal yang dia punya dari segi skill maupun dari seorang karena yang memang agak sedikit kesulitan untuk menumbangkan seorang Kiara. Tapi di sini juga udah ada pergerakan dari seorang Niachan menuju ke orang Quetzal dan juga seorang Cell. Udah ada Kana juga bersiap-siap tapi harus berhati-hati karena Niachan hanya sendirian. Dari arah Volatile Assault juga di sini mereka masih mencoba untuk memfokuskan
diri mereka, lihat-lihat ke arah Holy Dragon-nya, dan di sini udah ada trap-trap yang bakal terjadi oleh Heartsguard yang dimana udah ada Seal dan juga Quetzal yang sedang bersiap-siap. Dimana sih juga ada Niachan ya. Gas, Oke, dan ini sekarang tim gantian merah tim ya. merah gantian berarti dari Heartguard yang akan coba melakukan satu poster lebih dahulu. Padahal kalau kita lihat juga sudah mengungguli sekitar 3.000 kali ini. Dan nggak perlu terlalu lama. Mereka berarti cuma benerin sinyal doang nih dari seorang Niachan. Bakal salah jalan, dipukul mundur terlebih dahulu. Waduh, Masih Niachan, ada yang oh. protector tapi damage dari seorang Chelsea udah cukup berasa ya. Cuman geser-geserin bola Chidori, itu setengah darah Niachan langsung menghilang sisa seperempat gitu kan. Artinya makin masuk ke arah late game, ini dari Volatile Assault bakal sedikit kesulitan. Tapi di sisi bawah juga masih coba melakukan satu defense. Kali ini udah ada Sterinex seharusnya. Itu Bapak admin Belanda pada kemana nih OBS karena dari seorang Arome. Harus menghilang di arah bawah. 4 orang dari Heartsguard benar-benar berfokus untuk mendapatkan satu tower tier pertama. Sedikit demi sedikit bakal coba dibotakin terlebih dahulu. Tapi Niachan kali ini masih coba berduel terlebih dahulu. Udah lah Venom apa seorang Sel kali ini bakal coba ditarik sama seorang Ciara tapi gak berlanjut. Karena memang masih coba untuk cabut terlebih dahulu. Kali Dragon dapat tapi Nightfall datang kali ini. Langsung ada Direct Blow juga. Harus Peter bakal coba dibuka. Gak berdampak karena seorang Nightfall masih bisa full charge tapi gak bisa melanjutkan karena memang terlalu dalam. Sudah coba memeluk tower terlebih dahulu untuk anak-anak dari Heartguard. Masih bisa untuk mundur dari kedua belah pihak tim, yang dimana tadi juga dari Heartsguard ya udah mundur juga, terus udah ada satu tower yang memang udah ngejagain mereka, gak ada creep yang masuk juga dari Volatile Assault. Jadi dari mereka berdua memang harus mundur, tapi dari seorang Selnya ini udah dapetin Barret Agony, udah ada Arctic Orb dan juga satu item untuk anti regen yaitu anti regen dari seorang Sel yaitu Tomb of the Reaper. Dan ini menjadi kesempatan yang bagus karena dari Heartsguard juga di sini sudah terlihat udah ada 2 orang yang berjaga-jaga, tapi Quetzal ini selalu nempel dengan Sel atau sebaliknya. Di sisi lain juga yang lainnya menjadi bahan untuk buying time aja atau kayak cuman menjadi pengalihan isunya. Dan sedangkan di sini Infinite Slayer juga bakal diincar oleh Heartsguard tanpa adanya kontes yang terjadi karena dari Volatile Assault juga masih mencoba untuk memfokuskan mereka untuk nyari bahan poin mereka, duit mereka ya. Dan dimana ini juga udah kehilangan 4.000 ini ya, perbedaan goldnya memang lumayan karena 5.000 bahkan dari Volatile Assault agak sedikit kesulitan. So dari mana di arah Heartsguard ini harus berhati-hati juga meskipun dia memang bermain trapping, tapi di sisi lain juga ada Niachan dan juga ada Nightfall maupun Kiara yang memang agak sedikit tebal. Tapi war mereka kurang intens ya di antara keduanya ya, kayak Heartsguard sama Volatile Assault sebenarnya dari tadi jarang lebih berfokus saling menukar objektif aja. Cuman sayangnya Volatile Assault memang masih belum bisa memaksimalkan objektif apa yang bisa mereka amankan gitu kan. Dan ternyata kali ini terjadi duel kembali di sisi atas antara Kana dan juga Ciara. Kali ini yang gue lihat-lihat bakal bonyok lagi dari seorang Kana. Nggak kuat untuk bewan terhadap seorang Ciara karena bloody kiss juga terlalu OP. Tapi dari seorang Niachan kali ini masih coba untuk menjadi garda terdepan melakukan clearing dengan undying protector. Venom bakal coba dibuka masuk karena satu orang Rana. Kali ini udah ada Sterinex juga. Yang Onyx ditambah Peter kagak turun dari Army. Langsung hilang. Breaker juga bakal coba dibuka dan berhasil menemukan satu orang lagi dari seorang Niachan dan juga belum coba dapat kemenangan untuk flicker dari 4 orang dari Volatile Assault pun harus tumbang kali ini. Heartsguard membuka posisi di arah mid lane dan juga di arah atas. Dan langsung coba berfokus terhadap high ground kali ini. Dan coba untuk melakukan clearing wave dari seorang Niachan. Seharusnya gak bakal bisa. Apakah bakal coba di end? Karena memang ini dia masih ada creep juga. Core terbuka dengan lebar. Dan Heartsguard mendapatkan 1 poin pertama. Ya itu dia untuk match pertama kita di match ketiga ya, yang di permainan ketiga, game ketiga mereka dapetin 1 poin, tapi kita masih mempunyai 1 match lagi tentunya. Siapa yang bakal mendapatkan 1 poin terakhir tentunya untuk hari ini. Tapi memang tadi dari arah Heartsguard itu udah dapetin kesempatan yang bagus banget, dia berhasil untuk dapetin 4 orang sekaligus dari arah tim musuh. Itu udah gak bisa ngapa-ngapain lagi sih. Itu 4 orang, sisanya Niachan lagi. Niachan dong. Iya, kalau sisanya yang lain mungkin ya masih bisa bisa. kali ya untuk nge-clear gitu kan. Tapi ternyata sisanya adalah seorang Niachan, undying protector, memakai Ren ataupun kill. Gue rasa gak bakal berdampak, itu gak bakal clear-clear juga gitu kan.
Malah Iya, cuma bisa iya, kasih iya. badan doang. Jadi sayang banget untuk kawan-kawan dari Volatile Assault harus kecuri poinnya. Padahal tadi udah sempat bisa nahan cukup lama juga gitu kan. Tapi emang Elin pakai Lorion sih udah gak ada obat sih guys Iya, ya. memang. Itu memang kalau lawan Earthguard tuh harus di-ban dari ininya Lorionnya menurut gua. Tapi Yes. ini dia kalau kita perhatikan dari highlightnya ya semua berawal dari permainan agresif yang dilakukan oleh kawan-kawan Earthguard yang sebenarnya ada beberapa permainan juga yang cukup agresif dilakukan oleh Volatile Assault. Tapi ini B1 terseru sih. Ini B1 terseru menurut gua karena Ciara yang hampir aja tumbang dan Kana udah over PD. Gua agak bingung pada saat Kana ada ngebuang flicker. Nah ini nih, Kana ngebuang flicker ke belakang tujuannya kan untuk menghindari satu gerobak gitu kan. Tapi Yes. malah balik lagi. Dan itu ada 3 creep yang nembakin ke arah seorang Kana secara bersamaan. Jadi damage-nya justru malah sama aja. Dan ini dia untuk momentum terakhir. Trenek keluar, masuknya ke Harumi, Haruminya udah di end, coba ngelawan balik, tapi semua skill shotnya tinggal dibuka aja di tempat yang sempit kayak gitu. Apalagi, lo tahu ada clean striker, ada double trouble, terus stylenya juga masih bisa bolak-balikin Chidori. Chain hammernya pun bisa dilempar untuk area yang cukup sempit dari seorang Mila. Jadi Earthguard tuh udah kuasain banget untuk chop point kayak begitu ya. Iya, benar banget. Apalagi Quetzal di situ memang udah open banget dan meskipun selnya cuma dapetin Sarinagi ke 1 orang, tapi teman-teman dari belakangnya itu supportnya memang benar-benar kayak udah nih dapat 1 tapi langsung mereka masukin 4-4-nya. Jadi tinggal tersisa 3 orang yang memang tadi niatnya masih bisa untuk kembali ke belakang, sedangkan yang lainnya tinggal tersisa Nightfall doang nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Ya 4 lawan 1 nggak bisa ngapa-ngapain sih memang. Betul, ini gue ngeliatnya sih Harumi di shutdown banget sih. Partisipasi baiknya cuma dari Kiara doang. Iya. Karena emang Kiara doang yang nge-kill gitu kan, Iya, sisanya benar, enggak. benar. Tapi gue ngelihat Harumi bener-bener di shutdown 04, artinya Harumi bener-bener dicari. Sadar betul Earthguard mana yang bisa menjadi ancaman gitu kan. Harumi ini harus coba diincar terus-menerus dan bener aja. Haruminya nggak jadi, kawan-kawan dari Volatile Assault bakal sedikit kesulitan. Kiara walaupun udah sempat menang terhadap seorang Kana, tapi pada saat tim fight besar pun nampaknya nggak bisa menahan damage terlalu lama juga. Karena emang dari tadi fokus farming semua tuh dari Rana dan juga Mila. Jadi pada saat kalinya war gede, ya langsung ketar-ketir juga gitu kan. Bahkan perbedaannya 3 item tanpa adanya Harumi pun gua rasa itu nggak bakal berdampak apapun juga untuk kawan-kawan dari arah Hearthguard ya. Jadi masih tetap bisa menang walaupun ada seorang Harumi yang coba melakukan satu, misalnya Harumi selamat terus ngelawan balik, itu masih tetap bisa menang dari Hearthguard karena combo-combonya udah terjalin dengan sangat-sangat bagus tadi. Itu lo lihat Haruminya nggak berhenti-berhenti. Dari naik baru turun harus speed. Ya udah. Udahlah.